Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang bijaksana, yang semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa teman-temanku, dai dan daiyah seluruh Indonesia yang saya cintai. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Prayoga Samukti. Saya berasal dari Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Renget, Tangerang, Banten, yang sekarang sedang berkuliah di UIN Wali Songo, Semarang. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul, bermuajahah dalam majelis virtual ini yang semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tokoh reformasi yang telah membawa kita dari zaman kekafiran menuju zaman keislaman, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang pada saat ini. Teman-temanku yang berbahagia, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini membawakan tausiah. Tausiah saya kali ini yang berjudul kematian. Teman-temanku yang berbahagia, pada dasarnya kematian adalah takdir mutlak bagi seluruh makhluk. Baik itu manusia, baik itu jin, baik itu hewan, baik itu makhluk-makhluk yang lain. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik dia tua ataupun muda, baik dia sehat ataupun sakit, semuanya akan merasakan kematian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Teman-temanku yang berbahagia, sering kita alami dan kita hadapi di sekitaran kehidupan kita sehari-hari. Orang yang kita sanjung-sanjung, orang yang kita banggakan, tiba-tiba meninggal. Orang baru saja lulus sarjana, tiba-tiba meninggal. Orang baru saja pulang dari ibadah umroh, tiba-tiba meninggal. Orang baru saja menikah, baru 3 hari, tiba-tiba meninggal. Dan dari semua kejadian tersebut, yang bisa kita hadapi adalah ikhlas, tabah, dan terus berdoa. Karena dari semua kejadian tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat itu mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, maka ia tidak dapat meminta percepatan ataupun penundaan sesaat pun. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Teman-temanku yang berbahagia, walaupun air mata kita tumpah satu baskom karena menangisi orang yang kita sayangi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berubah keputusannya. Berbeda dengan keputusan manusia, berbeda dengan keputusan pemerintah dan aparatur negara yang curang, yang keputusannya bisa berubah-ubah, yang keputusannya bisa sekali berubah-ubah. Baik bisa dinegosiasi, bisa dibicarakan dengan baik-baik, asalkan apa? Asalkan wani biru. Betul apa betul? Teman-temanku yang berbahagia, terkadang kita lupa atau pura-pura lupa
atau malah melupakan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini, yang di sana berbeda dengan bekal yang kita bawa di dunia, yang di sana bekalnya berbeda sekali dengan bekal kita pada saat di dunia. Oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman yang di rumah untuk senantiasa introspeksi diri. Tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah pantas untuk bertemu Sang Roh? Apakah kita sudah siap menghadapi kematian? Apakah bekal kita yang kita kumpulkan di dunia sudah cukup untuk mengarungi akhirat yang begitu luas? Apakah kita pantas menerima surganya Allah, jannahnya Allah yang penuh kemewahan dan kenikmatan? Oleh karena itu, semoga mudah-mudahan kita menjadi mukmin-mukmin yang senantiasa introspeksi diri, berbenah diri, dan terus menyiapkan bekal kita sebelum ajal tiba, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Usikum binafsi taqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.